warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi paragraf. Dalam sebuah paragraf, materi paragraf ini saya akan membahas tentang pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, fungsi paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Sebelum kita memulai ke materi lainnya, kita akan membahas dulu tentang pengertian paragraf. Paragraf berasal dari bahasa Yunani yang artinya paragrafos. Artinya itu menulis di samping. Selain itu, paragraf juga mengandung pengertian sebuah karangan yang memiliki gagasan utama atau kalimat utama yang diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Jadi intinya dalam sebuah paragraf itu akan ada berkesinambungan antara kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelasnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur sebuah paragraf adalah sebagai sebuah paragraf harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama memiliki kalimat utama dan yang kedua memiliki kalimat penjelas serta minimal harus 2 kalimat. Fungsi-fungsi dari paragraf yaitu yang pertama, paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan secara tertulis. Yang kedua, paragraf berfungsi untuk mempermudah pengarang mengatur gagasannya. Dan yang ketiga adalah untuk mempermudah pengarang mengembangkan topik ke dalam pikiran lebih kecil. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengarang mengendalikan variabel-variabel dalam sebuah karangan. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dibedakan menjadi 3 unsur. Yang pertama, paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Yang kedua, paragraf berdasarkan letak kalimat. Dan yang ketiga, paragraf berdasarkan isi paragraf itu. Berikut adalah paragraf berdasarkan sifat dan waktu. Ada paragraf pembuka, ada paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Di poin A ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan yang poin B adalah paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan yang C adalah paragraf campuran, di mana kalimat utamanya berada pada awal dan akhir paragraf. Di poin ketiga, jenis paragraf berdasarkan isi paragraf. Pada poin A ada paragraf argumentasi. Rekan-rekan boleh menyimaknya sendiri dan membaca berikut contoh-contoh paragraf argumentasi. Di poin B ada paragraf eksposisi, di mana bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan kepada pembaca, sedangkan ciri-cirinya bertujuan menjelaskan atau memaparkan informasi kepada pembacanya. Pada poin C yaitu paragraf deskripsi, yaitu sebuah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca dapat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan objek dan tuntutan waktu kejadian, serta penulisan menggambarkan dan melibatkan panca indera, detail, dan memberi pengalaman yang sama pada pembaca. Berikut ini adalah contoh dari paragraf deskripsi. Kita bisa membayangkan pantai, gunung, serta pasir-pasir yang ada di pantai. D. Paragraf persuasi, yaitu sebuah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau pembaca agar melaksanakan sesuatu yang bersifat ajakan dan himbauan. Sedangkan ciri-ciri dari paragraf persuasi yaitu dengan menggunakan bahasa yang menarik dan biasanya dalam iklan dan politik. Berikut ini adalah contoh dari paragraf persuasif dalam bidang politik yang menghimbau, mengajak untuk memilih partainya. Pada poin E yaitu paragraf narasi, yaitu suatu paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya dan urutan peristiwa. Sedangkan ciri-ciri dari paragraf narasi yaitu
menggunakan unsur perbuatan dan tindakan, dan dirangkai dengan urutan waktu serta menjelaskan peristiwa. Berikut ini adalah contoh dari paragraf narasi yang menceritakan sebuah peristiwa. Terima kasih sudah menonton channel saya, semoga bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk para penonton. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.